Di sini saya akan melaksanakan pra observasi kelas. Nantinya saya akan melakukannya bersama teman saya, Ibu Desrieni yang mengajar di kelas 6 dari SDN 11 Kota Besar. Terima kasih Bu Desri atas waktunya Bu Des. Sama-sama Bu. Adapun nanti Bu Des, saya melakukan supervisi nantinya ke lokal Bu Des dengan tujuan saya ingin mengetahui dan juga saya ingin mengkalkulasi jalannya proses PBM nantinya, dan saya juga ingin mengetahui kesiapan Bu Des sebelum PBM nanti dilaksanakan agar Bu Des lebih percaya diri dan memberikan pembelajaran terbaik nantinya pada murid. Terus sebelum supervisi Bu Des, saya ingin mengetahui juga Bu Des apa tujuan pembelajaran nantinya yang akan ingin Bu Des capai nantinya. Baik Bu, di sini tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan dalam kegiatan pembelajaran nanti. Yang pertama, dengan mengamati media pembelajaran yang dipilih, peserta didik mampu menjelaskan tentang sifat-sifat bangun ruang dengan tepat. Yang kedua, dengan diskusi dalam kelompoknya, peserta didik mampu menentukan volume bangun ruang dengan tepat. Yang ketiga, dengan berkolaborasi bersama anggota kelompoknya, peserta didik mampu menentukan volume bangun ruang gabungan dengan tepat. Jadi tujuan Bu Des nantinya lebih ke mencari sifat-sifat bangun ruang serta mencari volume bangun ruang tersebut ya. Terus apa area pengembangan yang hendak Bu Des capai nantinya? Baik Bu, di sini dalam pembelajaran nantinya saya ingin mengembangkan yang pertama itu pengetahuan siswa, yaitu melalui tes tertulis dan lisan. Yang kedua, pengamatan sikap, di mana saya akan mengamati sikap siswa selama kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, keterampilan, di mana di sini saya akan melihat bagaimana keterampilan siswa dalam mempresentasikan sifat-sifat bangun ruang di depan kelas. Kemudian yang terakhir itu penilaian kinerja. Dalam penilaian kerja ini saya nanti akan menggunakan LKPD yang akan diberikan kepada siswa secara berkelompok. Jadi area pengembangan Bu Des nantinya lebih kepada sikap, pengetahuan serta keterampilan ya. Terus bagaimana rancangan serta strategi, model dan metode yang Bu Des pakai nantinya? Di sini dalam strategi yang digunakan, rancangan yang pertama itu saya akan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya akan menekan pada kegiatan proses. Yang kedua yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Yang ketiga, metode yang saya gunakan adalah diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Terakhir, media yang saya gunakan itu saya akan menggunakan LKPD, bangun ruang. Kemudian terakhir saya menggunakan Chromebook, di mana Chromebook itu nanti akan digunakan oleh siswa untuk menonton video pembelajaran. Bagus itu Bu Des. Jadi nantinya Bu Des akan memakai Chromebook ya. Terus strateginya Bu Des akan memakai berdiferensiasi serta modalnya PBM serta metodenya diskusi. Terus kapan pelaksanaannya nantinya Bu Des? Untuk pelaksananya Bu, rencananya besok Kamis, yaitu di jam pertama saya ada mata pelajaran matematika. Jadi rencana di sana saya akan menyampaikan materi yang telah saya sampaikan melalui tujuan pembelajaran tadi. Berarti Kamis ya Bu Des ya. Baiklah Bu Des, nanti saya hari Kamis akan berkunjung ke kelas Bu Des. Nantinya saya akan melakukan supervisi kelas, di mana nanti saya akan mengamati serta mencatat proses PBM yang Bu Des laksanakan. Dan Bu Des, mungkin saya akan mengundang Bu Des kembali nanti waktu percakapan pasca observasi, yang mana nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik nanti ya Bu Des ya. Terus dari percakapan kita ini Bu Des, apa yang Ibu Des dapatkan? Di sini Ibu, dalam percakapan pasca pra observasi ini, di sini saya mendapatkan gambaran secara jelas bagaimana nantinya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, baik itu di strategi, model serta media pembelajaran yang saya siapkan, sehingga dalam pembelajaran nanti saya bisa menyampaikan materi sehingga mudah diterima oleh siswa. Jadi Bu Des sudah mendapatkan gambaran berarti ya Bu Des. Terima kasih ya Bu Des atas waktunya. Sampai jumpa besok ya hari Kamis nantinya.
sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, tolong ketua kelas disiapkan nizam. Tujuan daripada kompetensi akan kita capai yaitu menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volume bangunnya. Kemudian dari kompetensi ini nantinya ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, dengan mengamati media pembelajaran yang dipilih, peserta didik mampu menjelaskan tentang sifat bangun ruang dengan tepat. Yang kedua, dengan diskusi dalam kelompoknya, peserta didik menentukan volume bangun ruang. Kemudian yang ketiga, dengan berkolaborasi anggota kelompok, siswa mampu menentukan bangun ruang gabung. Jadi ada 3 tujuan yang harus kita capai pada hari ini. Selanjutnya untuk anak ibu semua, metode pembelajaran kita hari ini, ibu akan melakukan pembelajaran itu berdiferensiasi. Di sini ibu akan menekankan pada proses, ya. Proses pembelajaran itu berdiferensiasi, itu proses. Kemudian yang kedua, model problem based learning. Di sini kamu nanti akan dibagikan LKPD. Dari LKPD itu kamu nanti akan mengerjakannya sesuai dengan ada perintah yang ada di LKPD. Kemudian yang ketiga, metodenya ada diskusi, terjawab, dan penugasan. Nah, itu metode pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti anak ibu sebelum masuk pada tugas kelompok, ibu akan membagikan namanya asesmen diagnosis awal. Di mana tujuan ibu membagikan diagnosis awal ini, ibu mau melihat sampai mana kemampuan kamu tentang materi yang akan kita pelajari. Paham ya? Jadi silakan ditulis nama, langsung dijawab di lembaran jawaban ini. Silakan nanti dioper ke belakang, silakan ditumpuk, silakan dikirim ke depan. Jawab. Di sini sesuai dengan asesmen yang ibu bagikan, nanti berdasarkan hasil yang telah ibu lihat, ada nanti pembagian kelompok 3 berdasarkan hasil asesmen kamu tadi. Nah, di mana materi kita adalah bangun ruang, jadi masing-masing kelompok akan mengerjakan sesuai dengan LKPD-nya. Nah, sekarang sebelum kita masuk pada materi, kita adakan sedikit stop sejenak, perhatikan ke depan. Nah, oke. Sekarang ibu akan mencoba kamu tulis di buku angka berapa perasaan kamu sekarang. Silakan tulis, tunjukkan kertasnya ke atas. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, 3. Nada, apa itu nomor 3? Nah, nomor 3 apa Nada? Oke, nomor 3 ada tepuk tangan untuk Nada dulu. Jadi perasaan Nada berdasarkan hasil diagnosis tadi, asesmen tadi, ibu dapatkan 3 kelompok. Jadi dalam pembagian kelompok ini, kelompok 1, di kelompok silakan buka dulu kelompoknya, aktifkan seperti kemarin. Kita membuka classroom. Yuk kalian ambil nanti masukkan passwordnya ya, wifi dulu, cek wifi-nya.
Lalu untuk segi segitiga, kan segi segitiga di sini yaitu 12 cm. Nomor satu saja tapi tak dinilai, nomor dua tetap ikut nilai. Yang tampilkan cuma satu. Untuk kelompok nada satu juga, tapi dinilai tetap tiga ya. Nah tetap tiganya. Sudah kelompok satu? Siap kan? Oke, kelompok satu, nomor satu sudah semua? Oke, sekarang kita akan tampilkan masing-masing kelompok untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Silakan bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada yang mau ditanyakan dulu tentang sifat dan sifat daripada bangun ruang? Oke. Ada yang ditanyakan? Berarti pas. Oke, tutup. Sekian dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kelompok satu. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami Tentang tentang volume dan luas permukaan bangun ruang balok. Oke, silakan ditulis di papan tulis. Sebelah sini. Luas Luas permukaan. permukaan. Luas permukaan kemungkinan 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. 2 kali 750 tambah 600 tambah 500. Oke, kelompok 3 persilakan. Siapa yang menulis kemudian hapus papan sebelah sini dulu. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Nah, itu demikian presentasi dari kelompok masing-masing kelompok dan sudah menampilkan apa yang sudah dikerjakan. Nah, dari pembelajaran kita hari ini apa yang sudah kamu pelajari? Nah, coba tanya siapa yang bisa. Apa yang sudah kamu pelajari tentang materi melalui video pembelajaran, melalui tugas yang diberikan tadi? Yang pertama ada kelompok 1. Ya, oke, bangun ruang. Oke, kelompok 2, apa yang sudah dipelajari? Tentang bangun ruang dan rumus-rumus. Ya, rumus. Oke, kelompok 3. Hasil gabungan bangun ruang. Oke, hasil bangun ruang. Jadi, bagaimana perasaan kamu setelah mempelajari materi ini? Oke, senang. Jadi, apakah materi perlu Ibu jelaskan lagi? Hah? Oke, nanti akan Ibu jelaskan bagi yang belum paham. Kemudian lagi, Tuan Ibu, dari materi yang telah kita pelajari, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, kelompok 3. Nah, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ya, ilmu tentang volume bangun ruang. Oke, lanjut kelompok ini apa kesimpulannya? Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari, Ibu akan mengambil nilai pribadi tadi tugas kelompok, nanti akan dibagikan tugas pribadi lembaran penilaian, ya. Kemudian untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Silakan tutup doa oleh Nizam. Silakan ditutup doanya dulu. Sebelum untuk tugas minggu besok kita akan tetap pada materi tata surya untuk pertemuan yang keduanya. Paham ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fadeli
Besar CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Damastraya. Dan di sini saya ditemani oleh Bu Desri Yeni, di mana Ibu Desri Yeni ini adalah guru yang saya observasi di kelasnya. Berikut juga saya ditemani oleh Ibu PP, pengajar praktis saya, yaitu Ibu Inita Anwar. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Terus Ibu Des, di sini Bu Des, kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana nantinya saya Bu Des akan memberikan beberapa pertanyaan nantinya kepada Bu Des. Di mana tujuan pasca operasi ini, pasca observasi ini Bu Des, saya ingin atau kita akan mengevaluasi kembali Bu Des tentang pembelajaran yang telah Bu Des lakukan kemarin. Untuk pertanyaan pertama Bu Des, bagaimana perasaan Bu Des terkait jalannya observasi kelas yang telah berlangsung kemarin? Terima kasih ya Bu. Mungkin melalui pelaksanaan observasi kemarin, yang pertama nervous pasti ada ya, karena meskipun teman sejawat yang mengobservasi kita, nervous pasti ada ya, Bu. Yang kedua, mungkin dengan adanya mungkin kita sudah ada percakapan pra-observasi, mungkin sudah ada masukan dari Ibu, jadi alhamdulillah pelaksanaan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Alhamdulillah berjalan lancar ya Bu Des. Bisa nggak Bu Des ceritakan kembali area pengembangan yang telah Bu Des lakukan di dalam kelas, serta langkah-langkah pembelajaran telah Bu Des lakukan? Oke, terima kasih Ibu. Mungkin di area pengembangan kemarin saya dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas itu saya mengembangkan strategi pembelajaran dari konferensi, di mana saya menekankan ada proses. Pada proses itu siswa dibagi beberapa kelompok. Kemudian dalam kelompok itu siswa akan memakai Chromebook. Jadi memakai Chromebook siswa itu kemudian tugas kita cobakan membagikan melalui Google Classroom. Jadi siswa itu LKPD-nya kita bagikan melalui Classroom, di mana prosesnya kelompok 1 kita melihat sifat-sifat daripada bangun ruang itu melalui LKPD yang ada di Classroom, sebenarnya langkah-langkah yang ada di LKPD dia kerjakan. Itu kelompok 1 kemarin saya bagikan itu sifat-sifat bangun ruang. Kemudian kelompok 2 dia mencari volume daripada bangun ruang dan luas permukaan. Dia kelompok 3 mencari volume daripada bangun ruang serta gabungan bangun ruang, karena prosesnya di sini sesuai dengan hasil diagnosa asesmen kemarin, lima siswa dibagi 3 kelompok yang tingkat sedang, baik dan sangat baik. Kemudian yang sangat baik ini yang mahir ini kita kelompokkan dia mencari volume daripada bangun ruang. Jadi siswa itu kalau lihat dari apanya dia bisa mengerjakan dan membuka tugas melalui classroom yang dibagikan. Ya Bu Des, jadi Ya. berarti di sini Bu Des di area pengembangannya lebih ke diferensiasi prosesnya Ya, Bu Des. proses ya, proses. Dimana setiap kelompok itu Bu Des beri tugas yang berbeda-beda juga Berbeda-beda, dengan tugas yang bermacam-macam ya Bu Des. Terus menurut Bu Des, area pengembangan yang telah Bu Des lakukan itu telah berhasil atau belum? Kalau menurut standar ya Bu ya, kalau kita buat angka 1 sampai 10 mungkin 70 sudah mencapai standar, 70% sudah ya, 70% sudah ya. Dimana yang pertama kita lihat dari keaktifan siswa, tapi meskipun dari keaktifan siswa mungkin ada yang merasa yang 2-3 siswa mungkin dia dalam ini mungkin dia ada malu, ada tak percaya diri, itu yang mungkin. Tapi kalau antusias siswa, kalau kita menggunakan hal seperti Google Classroom, pasti siswa itu dia akan semangat antusias lagi ya Bu Des. Terus apa kekurangan atau kendala-kendala yang Bu Des hadapi di dalam kelas kemarin? Kalau kendala pasti ada ya Bu. Yang pertama kita menggunakan media Chromebook, yang pertama itu masalah sinyal. Yang kedua kendalanya kemarin itu pas lampu mati, jadi infokus. Jadi infokus ketika melampirkan materi datang jadi hilang ulang lagi dari awal. Itu kendala yang kita hadapi. Berarti tadi kendala kira-kira apa penyebabnya itu Bu Des? Kalau penyebab kendala mungkin yaitu kalau mati lampu tuh kita atau penyebabnya mungkin dari jaringan PLN ya, itu mungkin di situ Bu. Ya begitu ya Bu Des. Terus apa rencana Bu Des nantinya? Kalau rencana Bu untuk karena saya kelas 6 untuk
menyiapkan lulusan nanti dia bagaimana dia menyambung di kelas tingkat yang di SMP, senengah atau pondok. Jadi kita biasakan siswa itu kita menggunakan media Chromebook. Jadi dia membiasakan, jadi nanti kalau dia sudah masuk ke SMP di Senonia, jadi siswa lulusan itu tidak begitu tersaingi atau masih bisa bersaing dengan siswa sekolah yang lain gitu. Jadi karena Budes hanya kelas 6 ya, Iya, kelas jadi 6, jadi lebih kita, memfokuskan kepada memposisikan. pemakaian Chromebook gitu dia Budes. Terus kira-kira Budes kapan Budes akan melakukannya rencana Budes? Kalau rencana melaksanakan menggunakan media IT ini Bu sudah dilaksanakan dari semester 1. Semester 1 sudah dilaksanakan, tapi untuk lanjutnya mungkin dalam dekad ini karena kita kesiapan untuk ujian akhir berbasis komputer, siswa kita akan latih setiap 2 kali seminggu atau benar akan kita gunakan media Chromebook untuk supaya dia anak itu biasa dan pasti dalam menggunakan dalam tugas melalui komputer atau laptop agar anak itu terbiasa. Mudah-mudahan apa yang Budes rencanakan terrealisasi dengan baik ya Budes ya. Terus Budes terima kasih banyak ya atas jawaban-jawaban dari Budes tadi. Mudah-mudahan apa yang Budes rencanakan bisa terrealisasi dengan cepat dan anak-anak Budes juga merasa lebih puas lagi dalam belajar, apalagi kelas 6 ya Budes lebih memakai Chromebook nantinya ya. Nah, terus sini lagi kepada Ibu Yenida Anwar, di sini saya mohon ke umpan baliknya Ibu atas percakapan tadi itu bagaimana umpan baliknya, terus apa tanggapan dari terhadap pembicara tadi? Nah, kalau secara apanya tadi ya, tanggapannya sudah bagus. Jadi mungkin tadi perlu menggali lagi dari observer kita apa yang terlupakan dari apa yang sudah direncanakan. Kemudian lagi, nah tadi mungkin perlu kita di pasca ini menganalisis hasil dari observasi. Jadi hasil observasi pembelajaran yang instrumennya sudah ada itu, kemudian kita analisis posisi Budes itu secara umum nilainya sudah berada di posisi mana. Nah, mana nih yang kurang? Dan yang perlu untuk direfleksi, untuk diberikan perbaikan ke depannya. Nah, di situ nanti mungkin akan arahnya nanti lebih ke pengembangan kompetensi diri Budes sendiri nanti. Mungkin itu yang perlu lagi untuk dibahas lebih lanjut dalam tahap proses coaching di pasca observasi. Terima kasih ya Bu atas umpan baliknya terkait begitu juga atas tanggapannya ya Bu. Alhamdulillah akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik kita telah selesai, mulai dari percakapan pra observasi, kemudian observasi kelas dan dilanjut dengan pasca observasi. Nah, saya ucapkan terima kasih pada ibu-ibu yang telah bersedia untuk menghadiri percakapan pasca operasi kami, dan begitu juga dengan Budes. Terima kasih ya Budes, mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu lagi ya Budes. Dan saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.